Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ayu Permatasari dengan NIM S1A023068. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas saya mengenai problematika eksistensi pajak sarang burung walet, tinjauan, hukum, dan kebijakan. Pertama-tama, kita bahas dari latar belakang. Jadi, pajak daerah itu merupakan sumber penting bagi pendapatan asli daerah atau PAD, guna untuk membangun sebuah daerah. Nah, Indonesia sebagai produsen sarang burung walet terbesar di dunia itu memiliki potensi pajak yang sangat besar karena nilai ekonominya itu sangat tinggi, terutama di bidang ekspor. Namun dalam praktiknya sendiri, pemungutan pajak sarang burung walet ini tuh masih menghadapi kendala seperti harga yang fluktuatif, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan perbedaan regulasi antar daerah. Selanjutnya, kita masuk ke rumusan masalah. Jadi di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimana landasan pengaturan pemungutan pajak daerah atas sarang burung walet. Yang kedua, apa saja ketentuan hukum yang menjadi dasar pengaturan pajak sarang burung walet di Indonesia. Yang ketiga, apa yang menjadi objek dan siapa yang menjadi subjek, serta bagaimana tarif dan perhitungan pajak daerah sarang burung walet ditetapkan. Yang keempat, bagaimana sistem pemungutan pajak daerah sarang burung walet dilaksanakan. Baik, kita akan masuk ke landasan pengaturan. Jadi, pajak sarang burung walet itu diatur di pasal 2 ayat 2 huruf I Undang-Undang Pajak Daerah, yang menegaskan bahwa pajak ini tuh termasuk ke dalam jenis pajak kabupaten atau kota. Nah, sarang burung walet itu tidak hanya bernilai ekonomis karena menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi, tetapi juga memiliki nilai ekologis sebagai pengendali hama serangga. Hal ini tuh menjadikan pajak sarang burung walet penting dalam pendukung PAD, sekaligus menjaga keberlangsungan ekosistem. Selanjutnya, kita bahas mengenai dasar hukum. Dasar hukum pajak sarang burung walet itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 76 sampai dengan Pasal 80 yang menetapkan objek berupa pengusahaan sarang walet, subjek orang pribadi atau badan, dasar pengenaan nilai jual, dan serta tarif maksimal 10% melalui peraturan daerah. Aturan ini tuh memberi kepastian hukum bagi daerah untuk menjadikannya sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk penerapan pajak sendiri itu setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang terorganisir dan ada yang belum optimal. Karena itu diperlukannya harmonisasi kebijakan agar lebih konsisten secara nasional, sekaligus mengurangi ketimpangan penerimaan dan mewujudkan keadilan bagi wajib pajak. Selanjutnya kita masuk ke subjek, objek, dan tarif. Untuk subjek itu ada orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang walet. Mereka inilah kemudian ditetapkan sebagai wajib pajak dan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuannya. Lalu ada objek, itu ada kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang walet itu sendiri. Nilai jual sarang walet itu dihitung berdasarkan pasaran umum di daerah tersebut, yang dikalikan dengan volume produksi yang dihasilkan. Untuk tarif pajak sarang burung walet itu paling tinggi ditetapkan 10% dari nilai jual. Penetapan tarif dilakukan melalui peraturan daerah, sehingga setiap kabupaten atau kota itu memiliki kewenangan untuk mengatur besaran tarif sesuai kondisi daerahnya masing-masing. Kita masuk ke contoh perhitungan pajak sarang burung walet itu sendiri. Sebagai contoh, misal apabila harga pasaran umumnya itu sarang burung walet adalah 15 juta per kilogram dan volume yang dihasilkannya itu 10 kg, maka nilai sarang walet adalah 150 juta. Dengan tarif pajak 10%, jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan adalah sebesar 15 juta. Selanjutnya masuk ke sistem pemungutan. Jadi pertama ada Official Assessment System. Pada sistem ini, itu fiskus atau aparat pajak yang menentukan besarnya pajak terutang. Wajib pajak tuh hanya bersifat pasif dan baru memiliki kewajiban setelah adanya ketetapan pajak dari pemerintah. Yang kedua ada Self-Assessment System. Dalam sistem ini, wajib pajak itu diberikan kewenangan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Pemerintah daerah hanya berperan sebagai pengawas. Yang ketiga ada Withholding System. Pada sistem ini,
Pihak ketiga seperti bendahara atau lembaga tertentu memotong pajak terutang dari wajib pajak lalu menyetorkannya ke kas negara atau daerah. Yang terakhir, ada pajak sarang burung walet itu. Untuk pajak sarang burung walet, sistem yang digunakan adalah self-assessment, sehingga wajib pajak aktif melakukan perhitungan dan pelaporan, sementara pemerintah daerah berfokus pada pengawasan. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Pajak sarang burung walet itu memiliki dasar hukum yang kuat, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan daerah, sehingga memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak maupun pemungut. Subjeknya juga ada dua, yaitu ada pribadi atau badan, objeknya itu adalah sarang burung walet, serta tarif maksimal 10%. Sistem yang digunakan adalah self-assessment. Walaupun implementasinya itu masih menghadapi tantangan berupa pendataan yang kurang akurat, fluktuasi harga, dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, seharusnya pemerintah perlu meningkatkan sistem pendataan wajib pajak sarang burung walet, termasuk pemetaan bangunan walet, baik yang resmi maupun yang belum berizin, agar dasar pengenaan pajak lebih akurat dan transparan. Selain itu, dilakukannya sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban, hak, serta mekanisme pemungutan wajib pajak yang dilakukan agar sistem self-assessment ini tuh dapat berjalan efektif sekaligus menumbuhkan kesadaran dan etika perpajakan di masyarakat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.